Keris Tumbal Wilayuda, bagian 8. Murid Eyang Sinto Gendeng melompat 2 tombak. Begitu tubuhnya mengapung di udara, tangan kirinya segera mengambil batu api 212 dari balik pinggang. Sekali batu api dan kapak naga geni 212 diadu, maka lidah api pun menderulah ke lantai perangkap. Seluruh binatang berbisa itu tak satu pun yang hidup. Semuanya terbakar musnah dengan mengeluarkan bau yang tak nyaman dan memegapkan jalan napas. Pendekar 212 tidak menunggu lebih lama. Jika di luar dengan ilmu mengentengi tubuh dia bisa melompat sampai 30-an tombak lebih, mengapa di dalam perangkap yang cuma sedalam 20 tombak itu dia tak bisa? Cuma yang dikhawatirkannya ialah jika dia tak dapat menerobos atau menghancurkan jalur-jalur besi di atas perangkap itu dengan kapak maut naga geni 212-nya. Di atas sana, tiba-tiba dilihatnya ketua dan wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma kembali mendekati tepi perangkap. Pendekar 212 segera hantamkan tangan ke atas mengirim pukulan matahari, dan serentak dengan itu dia melompat ke udara. Kapak naga geni 212 diputar dengan sebat. Terang, terang. Ternyata kapak naga geni 212 mampu menghancurkan jalur-jalur besi penutup perangkap. Pendekar 212 tertawa gembira dan berdiri dengan berkacak tangan kiri di pinggang, sementara 4 lawannya di ruangan itu diam-diam menjadi ngeri melihat kehebatan pemuda ini. Dari kerudung dan jubahnya yang lebih merah laksana darah, pendekar 212 segera mengenali yang mana adanya ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Maka berkatalah pemuda ini dengan membentak, "Lekas serahkan keris tumbal Wilayuda. Dan jika kalian berjanji untuk kembali ke jalan yang benar, niscaya aku masih mau memberi ampun." Ketua perkumpulan tertawa mendengus. Usia masih seumur jagung, tubuh masih bau amisnya orok, mungkin tidur pun masih ngompol, tapi sudah berani bicara membentak dan memerintah di hadapanku. Ucapanmu tidak lucu, ketua perkumpulan iblis. Ringkas kata, kau mau serahkan keris tumbal Wilayuda atau tidak? Perlahan-lahan ketua perkumpulan iblis pencabut sukma angkat tangannya ke udara. Gerakannya ini diikuti oleh wakil dan 2 anggotanya. Baik, katanya, aku akan serahkan keris tumbal Wilayuda padamu. Tapi serahkan dulu kau punya jiwa. Abis berkata demikian, maka 4 tangan pun sama-sama ditarik melancarkan pukulan yang sangat diandalkan oleh perkumpulan mereka, yaitu pukulan pencabut sukma. Dalam keadaan lengah seperti di Goa Dewi Kerudung Biru tempo hari, mungkin 4 pukulan sakti itu akan menamatkan riwayat pendekar 212. Tapi kali ini keadaan berlainan, apalagi saat itu Wiro memegang pula kapak maut naga geni 212 di tangan. Begitu 4 angin maut membetot ke arah badannya, maka pendekar 212 berseru nyaring. Tubuhnya lenyap, menyusul suara siulan melengking dan kapak maut naga geni 212 membuat putaran putih yang sebat sekali. Angin yang keluar dari kapak sakti itu melanda hebat tarikan angin maut keempat musuh. Dan setengah jurus kemudian, 2 anggota kelas 1 perkumpulan iblis pencabut sukma sama menjerit keras. Tubuh mereka rebah ke lantai. Yang satu berbusayan isi perutnya, yang satu lagi hampir putus batang lehernya. Ketua dan wakil perkumpulan terkutuk sama-sama tersurut. "Apa kau masih belum mau serahkan apa yang kuminta?" bentak pendekar 212. "Aku bilang serahkan nyawamu lebih dulu, budak hina." Balas membentak ketua iblis. "Manusia tolol, dikasih ampun malah minta mampus." Gusar sekali pendekar 212 jadinya. Tubuhnya berkelebat untuk kesekian kalinya. Kali ini dalam jurus, membuka jendela memanah rembulan. Kapak naga geni mula-mula menderu sebat ke samping. Dan terdengarlah jerit kematian wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Ketua perkumpulan tersirap dan melompat mundur ketika melihat wakilnya terhuyung-huyung dengan dada mandi darah, lalu jatuh duduk di lantai. Namun, pendekar 212 betul-betul tidak mau memberikan kesempatan lagi. Kapaknya terus menyelesaikan jurus yang dibuat, dan kini membabat deras ke udara. Ketua perkumpulan terkutuk itu melolong setinggi langit. Dagunya terbabat putus, berikut sebagian kerudungnya sekaligus. Tubuhnya terbanting ke dinding. Ketika kapak maut naga geni hendak membalik lagi guna menamatkan riwayat ketua perkumpulan durjana itu, maka tahu-tahu melesatlah sesosok tubuh manusia dan terdengar satu seruan. "Bangsat yang satu ini adalah bagianku, Wiro." Pendekar 212 berpaling. Yang datang ternyata Dewi Kerudung Biru alias Anggini. "Ah, kau rupanya, Anggini. Betul, memang tepat sekali kalau kau yang cabut nyawa anjing manusia terkutuk ini. Kau selesaikanlah perhitungan lamamu." Ketika pendekar 212 bicara ini, ketua perkumpulan iblis pergunakan kesempatan untuk menghambur ke pintu.
Tapi secepat kilat Wiro angsurkan kaki kirinya menyerimpung pergelangan salah satu kaki ketua perkumpulan iblis itu. Tak ampun lagi, tubuhnya tersungkur ke lantai. Cepat bangun, manusia iblis, agar cepat pula kuantarkan kau punya nyawa menghadap penjaga neraka, bentak Dewi Kerudung Biru. Perlahan-lahan ketua perkumpulan iblis pencabut sukma berdiri. Tiba-tiba dia hantamkan satu pukulan ke arah Dewi Kerudung Biru. Tapi, tenaga pukulannya ini sudah banyak berkurang akibat luka di dagunya yang mengandung bisa, dan bisa mana mulai menjalar ke segenap pembuluh darahnya. Melihat lawan memukul, Dewi Kerudung Biru berkelit cepat dan kirimkan serangan balasan, yaitu jurus naga kepala seribu mengamuk. Terkejutlah ketua perkumpulan iblis melihat jurus yang dahsyat ini. Dia melompat mundur 3 tombak dan berseru, Dewi Kerudung Biru, antara kau dan aku tiada permusuhan. Mengapa kita mesti bertempur begini rupa? Dewi Kerudung Biru tertawa dingin sedingin salju. Kau lupa pada seorang gadis yang hendak kau perkosa beberapa bulan yang lalu? Dewi Kerudung Biru membuka kerudung penutup wajahnya. Apa kau masih lupa dan tidak kenali aku? Terkejutlah ketua iblis pencabut sukma melihat paras gadis di hadapannya. Namun, rasa terkejutnya ini tiada lama. Anggini kembali menyerbu. Kali ini dalam jurus cakar Garuda Emas. Kedua tangannya terpentang. Brit, kuku-kuku yang panjang dari gadis itu menyambar dada sang ketua. Dan tidak sampai di sana saja, Anggini buka mulutnya lebar-lebar. Huao, menyemburlah asap kencana biru ke arah ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Manusia ini menjerit, tubuhnya terhuyung-huyung. Ketika dia rebah ke lantai, maka sekujur badannya menjadi sangat biru. Tamatlah riwayat manusia yang paling terkutuk dan ganas itu. Belum puas sampai di situ, Anggini maju mendekati mayat laki-laki itu lantas menendang kepalanya. Tubuh ketua perkumpulan iblis pencabut sukma mencelat 6 tombak, kepalanya hancur. Kau hebat sekali, Anggini, memuji pendekar 212, seraya melangkah mendekati mayat ketua iblis pencabut sukma. Ketika digeledah di balik pinggangnya, diketemukan keris tumbal Wilayuda. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Wiro? Bertanya Dewi Kerudung Biru atau Anggini. Pendekar 212 merenung beberapa lamanya, lalu menjawab. Setelah keris tumbal kerajaan ini berhasil diketemukan, kurasa ada baiknya aku segera menemui Sultan Banten. Mengapa begitu? Tanya Anggini. Bukankah kau sendiri sudah tahu bahwa Sultan Hasanuddin pergi ke Demak untuk meminta bantuan bala tentara dari Sultan Trenggono guna mengusir kaum pemberontak yang kini bercokol di Banten? Betul, namun saat ini aku ada rencana baru. Rencanaku ini akan sangat banyak mengurangi korban-korban yang tiada berdosa. Aku tak mengerti maksudmu, kata Anggini pula. Pendekar 212 tersenyum. Kau akan mengerti setelah menyaksikannya sendiri nanti. Sementara aku menyusul Sultan ke Demak, kuharap kau sudi pergi ke perbatasan dan menunggu kedatangan kami di sana. Bagi Anggini, adalah lebih disukainya bila dia bisa ikut bersama-sama dengan pemuda itu. Namun, setelah berpikir sejurus, akhirnya dia menganggukkan kepala. Sampai jumpa, Anggini, kata pendekar 212 seraya memegang bahu gadis itu. Anggini meremas seketika jari-jari si pemuda, dan sebelum tubuhnya lebih dijalari gelora darah muda, maka pendekar 212 segera meninggalkan tempat itu. Meskipun 1 hari terlambat, namun dengan ilmu larinya yang sangat lihai, Wiro berhasil mendahului Sultan Hasanuddin yang berangkat ke Demak dengan menunggangi seekor kuda. Wiro menunggu kedatangan Sultan di jalan luar kota sebelah timur. Tentu saja Sultan Hasanuddin sangat terkejut dan heran bertemu dengan pemuda sahabatnya itu. Sahabat, bagaimana kau tahu-tahu sudah muncul di sini? Tanya Sultan seraya turun dari kuda. Dengan ringkas Wiro Sableng segera berikan keterangan. Selesai memberikan keterangan, maka dikeluarkannyalah keris tumbal Wilayuda dan diserahkannya pada Sultan. Berseri-serilah para Sultan Hasanuddin. Sahabat, jasamu sungguh tak dapat diukur dengan luasnya laut, dengan tingginya gunung. Aku berterima kasih betul kepadamu. Wiro memotong ucapan Sultan dengan berkata, Sultan, sebelum memasuki kota dan menemui Sultan Trenggono, perkenankanlah aku memberikan sedikit rencana. Boleh saja, silakan, kata Sultan seraya sisipkan keris tumbal Wilayuda di balik pinggang pakaian. Dengan membawa bala tentara Demak ke Banten, berarti akan pecah lagi peperangan dan pertumpahan darah di Banten. Sultan tentu lebih tahu dariku bahwa akibat peperangan yang paling buruk ialah jatuhnya beban penderitaan, serta kesengsaraan di pundaknya rakyat jelata. Betul,
Dalam hal ini aku memang sedapat-dapatnya berusaha agar penduduk jangan sampai banyak yang jatuh korban, kata Sultan pula. Wiro mengangguk. Di samping itu, sebagian besar dari prajurit-prajurit pemberontak tiada lain hanya merupakan alat mati yang bisa dikutak-kutik oleh atasan. Di hati kecil mereka sendiri mungkin tak ingin melakukan pertumpahan darah itu. Tapi demi tugas dari atasan, mereka terpaksa melakukan peperangan yang kejam itu. Jadi letak tanggung jawab, atau biang racun dari segala kemusnahan dan penderitaan itu tiada lain terletak di tangan pentolan-pentolan tinggi pemberontak. Nah, manusia-manusia inilah yang harus kita lenyapkan lebih dulu, yang dibawa soal mudah. Apalagi dua bergundalnya pembantu Parit Wulung, yaitu Resi Singo Ireng serta Macan Seta, telah menemui ajal. Apa yang kau katakan itu semua adalah benar, sobat, kata Sultan. Tapi aku masih belum melihat bagaimana caramu yang tepat dan baik dalam merebut kembali tahta kerajaan dengan menghindarkan pertumpahan darah. Kalau Sultan bisa memberikan sedikit kepercayaan kepadaku, pastilah aku akan bersedia melaksanakannya. Maka pendekar 212 pun menuturkan rencananya selengkapnya. Malam itu, di satu ruangan rahasia, Parit Wulung, Karmadipa, Juanasuta, dan seorang tokoh terkemuka dari Partai Api Setan, yaitu suatu partai silat yang dipimpin oleh Resi Macan Seta, tengah melakukan perundingan penting. Tokoh silat ini adalah murid terpandai dari Macan Seta yang telah mewarisi seluruh kepandaian Resi itu. Namanya Rana Tikusila. Dia dan selusin anggota partai lainnya sengaja diminta datang ke Banten oleh Parit Wulung untuk memperkuat kedudukannya dan menjaga segala sesuatu yang tak diingini. Seperti Macan Seta, muka mereka pun coreng-moreng. Parit Wulung yang duduk di kepala meja segera buka bicara. Saudara-saudara, pertemuan ini adalah penting sekali sehubungan dengan keris tumbal Wilayuda. Sampai sekarang kita masih belum berhasil menemukannya, sedang Sultan sendiri tak diketahui jejaknya. Resi Singo Ireng dan Resi Macan Seta tidak pula kunjung ada kabar beritanya. Aku berharap, Parit Wulung tiba-tiba hentikan ucapannya. Dia memandang ke sebuah alat rahasia di sudut ruangan. Alat itu kelihatan bergerak-gerak. Saudara-saudara bersiaplah, kata Parit Wulung. Ada tamu yang tadi undang rupanya mendengarkan perundingan kita ini di atas loteng. Dan baru saja Parit Wulung selesai mengucapkan kalimat itu, dua lembar papan loteng terbuka, dan sesosok tubuh laksana seekor alap-alap melayang turun. Suara kedua kakinya sama sekali tiada terdengar sewaktu menjajaki lantai. Rana Tikusila, Karmadipa, dan Juanasuta segera cabut senjata. Parit Wulung sendiri berdiri dari kursi dan membentak. Manusia atau setan, apakah kau punya nyawa rangkap berani datang ke sini? Tamu tak diundang itu keluarkan suara bersiul yang tak asing lagi, yang menandakan bahwa dia bukan lain daripada pendekar 212 adanya. Kau terlalu menghina padaku, Parit Wulung, menyahuti pendekar 212. Dia melirik sedikit ketika melihat Rana Tikusila melangkah ke hadapannya dengan pedang melintang. Lekas katakan apa maksud kedatanganmu ke sini, kata Tikusila seraya angkat tinggi-tinggi tangan kanannya yang memegang pedang. Aku adalah utusan pribadi Sultan Hasanuddin. Maka terkejutlah semua yang hadir di tempat itu. Dari balik pakaiannya, pendekar 212 keluarkan segulung kertas dan melemparkan benda itu yang tepat jatuh memalang di atas gelas tuak di hadapan Parit Wulung. Silakan baca, kata pendekar 212 pula. Parit Wulung keretakan rahang melihat sikap yang merendahkan ini, tapi gulungan surat di atas gelas diambil dan dibacanya juga. Parit Wulung, aku berikan kesempatan padamu untuk menyerahkan diri bersama bergundal-bergundal pemberontak lainnya malam ini. Maksud busukmu untuk menduduki tahta kerajaan Banten secara tidak sah di atas lumuran darah sekian banyak rakyat dan prajurit Banten serta sekian banyak pembesar-pembesar istana yang tak berdosa akan sia-sia saja. Keris tumbal Wilayuda walau bagaimanapun tak bakal kau dapat. Dua cecunguk pembantumu yaitu Resi Singo Ireng dan Macan Seta telah menemui ajalnya. Jika kalian menyerah, hukuman yang bakal dijatuhkan tidak begitu berat. Tapi bila kalian membangkang, kepala kalian jadi imbalannya. Karena walau bagaimanapun yang batil tak akan bisa mengalahkan yang hak, kejahatan tak akan bisa mengalahkan kebenaran. Ingat, waktumu cuma sampai malam ini. Tertanda, Sultan Hasanuddin. Mengelam wajah Parit Wulung membaca surat itu. Namun kemudian, keluarlah suara tertawanya bergelak. Diserahkannya surat itu pada Karmadipa, Karmadipa meneruskan pada Juanasuta, dan Juanasuta meneruskan lagi pada Rana Tikusila. Dan ruangan itu kemudian pecahlah oleh suara tertawa bergelak keempat manusia itu. Wiro sendiri mengerendeng dalam hatinya.
Kau utusan Sultan yang tampangmu macam orang hutan, kata Rana Tikusila. Aku mau tanya, Sultanmu itu andalkan apakah sampai berani membuat surat ancaman macam begini rupa? Wiro tertawa gelak-gelak. Kau keliwat menghina, sobat, katanya. Coba lihat ke kaca besar di dinding sana, tampangmu yang coreng-moreng macam orang gila itu jauh lebih buruk daripadaku. Kurasa kalau orang tuamu bukannya macan jadi-jadian, pastilah macan kesurupan. Maka marahlah Rana Tikusila mendengar hinaan ini. Sret, dicabutnya sebilah pedang, lalu dengan cepat kirimkan satu tusukan mematikan ke arah dada pendekar 212. Tusukan ini adalah sebagian dari jurus paling tangguh dalam ilmu pedang partai api setan dan dinamakan jurus anak panah menembus rembulan. Selama menghadapi lawan-lawan tangguh, jarang dari mereka yang sanggup mengelakkannya. Kalaupun berhasil, maka biasanya tak akan mampu untuk mengelakkan jurus susulan yang dinamakan Gendewa menyambar puncak gunung. Tapi hari itu, Rana Tikusila ketemu batunya. Tusukannya tiada tersangka hanya mengenai tempat kosong, karena berhasil dikelit oleh pendekar 212. Dengan penasaran, dan juga malu pada kolega-koleganya di ruangan itu, maka Tikusila segera susul dengan jurus Gendewa menyambar puncak gunung. Pedangnya membalik membabat ke arah pinggang lawan. Namun, nasib anak buah partai api setan ini lebih buruk lagi. Dengan kecepatan yang sukar dilihat mata, pendekar 212 berhasil memukul sambungan siku Tikusila. Pedang mental ke udara, Tikusila sendiri meraung kesakitan. Dan sesaat kemudian, pedangnya sudah berada di tangan pendekar 212. Mata Parit Wulung dan dua orang lainnya membeliak besar. Rana Tikusila sendiri pucat pasi wajahnya, memercik keringat dingin di keningnya. Aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan, tapi hanya sekadar menyampaikan surat Sultan Banten. Aku minta jawaban sekarang juga, apakah kalian sudi menyerah atau tidak? Parit Wulung merampas surat yang dipegang oleh Rana Tikusila, lalu merobek-robeknya. Ini jawaban kami, kata Parit Wulung pula, serta melemparkan robekan surat ke muka Wiro Sableng. Pendekar muda ini tiup robekan surat-surat itu hingga bertebaran di lantai. Besok pagi, jangan harap kalian masih bercokol di dalam istana ini. Saudara-saudara, tangkap manusia yang satu ini. Parit Wulung beri perintah. Pendekar 212 tertawa mengekeh. Pedang di tangan kanan dilemparkannya ke lampu besar yang menerangi ruangan itu. Dengan serta-merta gelaplah suasana, dan secepat kilat Wiro melompat ke atas loteng, lenyap di kegelapan malam. Ketika pagi tiba, maka gemparlah seluruh penduduk kota raja. Bagaimanakah tidak? Di halaman depan istana berjejer, bergantungan di tiang langkan muka 15 manusia yang sudah menjadi mayat. Mata semuanya mendelik, lidah terjulur, dan pada kening masing-masing tertera 3 angka yang tak asing lagi, yaitu angka 212. Ke-15 manusia yang telah menemui ajal dengan cara yang aneh ini ialah Rana Tikusila bersama 12 anggota Partai Api Setan, Juana Suta, dan Karmadipa, 2 pentolan pemberontak dari Pajajaran. Pada masing-masing leher ke-15 mayat itu tergantung secarik kertas yang bertuliskan. Kepada kalian telah diberikan syarat keampunan untuk menyerah. Tapi kalian sengaja memilih kematian macam begini. Kalian lupa bahwa kebatilan akan selalu hancur oleh yang hak. Kepada para prajurit dan rakyat Banten yang masih setia pada Sultan, hari ini adalah hari kebebasan Banten dari cengkeraman kaum pemberontak. Tertanda, Sultan Hasanuddin. Di balik kegemparan yang menyungkupi setiap diri manusia yang ada di Banten, maka berbagai pertanyaan timbul pula di kalangan mereka. Siapakah yang telah membunuh dan menggantung ke-15 manusia itu? Apakah arti angka 212 di kening mayat-mayat? Apakah ada hubungannya dengan peristiwa terbunuhnya beberapa prajurit pemberontak di perbatasan tempo hari? Apakah Sultan masih hidup, dan surat itu benar-benar ditandatangani olehnya? Kalau betul masih hidup, di mana dia berada sekarang? Kemudian, di mana pula Resi Singo Ireng serta Macan Seta yang menjadi pentolan pembantu utama Parit Wulung? Kalau betul Sultan sudah muncul kembali dan turun tangan, mengapa Parit Wulung sendiri tidak digantung? Di dalam suasana yang serba membingungkan dan penuh tanda tanya tak terjawab itu, sekelumit harapan timbul di kalangan rakyat bahwa mereka betul-betul akan bebas dari kaum pemberontak. Sekelumit harapan ini ditunjang pula oleh sebagian besar bala tentara Banten yang sesungguhnya masih setia pada Sultan. Dan dari hanya sekelumit harapan untuk bebas, maka menjadilah satu tekad bulat untuk angkat senjata menumbangkan kekuasaan yang tidak sah itu. Lagi pula, satu-satunya pentolan pemberontak yang masih bercokol di istana saat itu cuma tinggal Parit Wulung seorang.
Yang lain-lainnya sudah menemui kematian. Singo ireng dan macan seta sudah sejak seminggu lenyap, mungkin juga kini cuma tinggal nama saja. Sementara itu, di dalam istana, begitu menyaksikan 15 mayat yang digantung itu, sekujur tubuh Parit Wulung Laksana diserang demam panas dingin. Mukanya sepucat salju, tengkuknya sedingin es. Siapakah yang punya kerja menggantungi pembantu-pembantu utamanya demikian rupa? Dugaannya keras pada pemuda yang datang malam tadi. Dalam kebingungan dan kengeriannya, Parit Wulung sampai lupa untuk memerintahkan agar 15 mayat yang digantung itu diturunkan. Bila dia berhasil menguasai dirinya kembali, maka diperintahkannyalah beberapa kelompok pasukan untuk melakukan pembersihan di seluruh kota raja dan menyelidik ke perbatasan. Namun, sebelum pasukan-pasukan itu bergerak, maka sebagian dari bala tentara yang masih setia pada Sultan bersama-sama dengan rakyat yang membawa berbagai macam senjata sudah menyerbu Laksana Air Bah. Harapan untuk bebas dari kaum pemberontak, tekad bulat untuk menegakkan kembali kerajaan Banten yang sah, serta pembalasan dendam kesumat atas sanak saudara dan karib kerabat yang mati ditumpas kaum pemberontak tempo hari, itulah semua yang membuat mereka tanpa diberi komando lagi, menyerbu dengan dahsyatnya. Dan pada saat pertempuran berkecamuk hebat, maka melesatlah 3 sosok tubuh manusia dari wuwungan istana. Yang pertama seorang perempuan berkerudung biru, yang kedua seorang pemuda berambut gondrong bertampang gagah, dan yang ketiga adalah Sultan sendiri. Maka semangat tempur para penegak keadilan itu pun berlipat gandalah. Parit Wulung dan beberapa orang sisa-sisa pembantunya yang berkepandaian tinggi bertahan mati-matian di dalam kurungan kira-kira 30 prajurit dan 40 rakyat jelata. Ketika Sultan, Dewi Kerudung Biru, dan Pendekar 212 maju pula ke tengah gelanggang, maka hanya beberapa gebrakan saja, tewaslah pembantu-pembantu utama Parit Wulung. Manusia pengkhianat besar ini dengan putus asa coba bunuh diri dengan hantamkan pedang ke kepalanya. Tapi Pendekar 212 lebih cepat merampas senjata itu. Sultan dan Dewi Kerudung Biru kemudian meringkus Parit Wulung. Maka hari itu, tamatlah riwayat kekuasaan kaum pemberontak di bawah pimpinan pengkhianat Parit Wulung dan kawan-kawan. Di mana-mana hanya tebaran mayat yang kelihatan. Di mana-mana hanya suara gegap gempita rakyat dan prajurit-prajurit yang terdengar menyambut kemenangan dan mengeluk-elukan Sultan Hasanuddin. Kemudian di antara rakyat dan prajurit-prajurit Banten banyak yang berteriak, "Gantung Parit Wulung, cincang tubuhnya sampai lumat, hukum picis pengkhianat itu, bakar saja hidup-hidup," teriak kelompok yang lain. Sementara itu, di langkan istana, di bawah 15 mayat yang masih tergantung berputar-putar ditiup angin pagi, Pendekar 212 dan Dewi Kerudung Biru berdiri di hadapan Sultan. "Sultan, kami rasa segala sesuatunya sudah selesai kini. Kami berdua mohon diri." Sultan terkejut. "Tidak bisa," kata Sultan setengah berteriak. "Kalian berdua mesti tinggal dulu di sini beberapa lamanya. Bahkan aku sudah punya rencana untuk mengangkat kau sebagai kepala bala tentara Banten merangkap pengawal pribadiku, Wiro." Wiro dan Anggini tersenyum. "Hatimu mulia sekali, Sultan," sahut Pendekar 212. "Tapi kami berdua adalah orang-orang persilatan yang suka bertualang. Di lain hari, kita akan berjumpa dan berkumpul lagi." Sultan merasa kecewa, hatinya juga sangat terharu. "Kalian berdua telah berjasa besar terhadap kerajaan dan rakyat Banten. Aku harus umumkan hal ini sekarang juga di hadapan rakyat." "Ah, jangan, tak usah, Sultan," kata Anggini dan Wiro pula. Sultan mengambil sebuah benda berbentuk bintang bersudut 8 dengan sebuah berlian besar di tengahnya. "Anggini," kata Sultan pada Dewi Kerudung Biru, "benda ini adalah bintang utama kerajaan Banten yang hanya diserahkan pada siapa saja yang telah berjasa pada kerajaan dan Raja Banten. Ini juga sebagai tanda bahwa yang memegangnya adalah sahabat raja dan rakyat Banten. Terimalah, Sultan, mana bisa aku yang rendah dan sama sekali tidak membuat jasa apa-apa mesti menerima bintang penghargaan begitu rupa. Terimalah, Anggini, pada Wiro juga sebelumnya telah pernah kuberikan." Dengan malu-malu, Anggini kemudian menerima juga bintang bersudut 8 bermata berlian yang terbuat dari emas itu. Tiba-tiba Sultan ingat sesuatu. "Anjarsari, bagaimana Anjarsari?" "Dirinya tak perlu dikhawatirkan, Sultan," menjawab Dewi Kerudung Biru. "Saat ini dia masih berada di lembah Batu Pualam dalam keadaan tak kurang suatu apa. Seorang pengemudi kereta dan 2 prajurit utama telah kami suruh ke sana untuk menjemputnya." "Ah, jasa kalian berdua benar-benar setinggi langit, sedalam lautan. Aku betul-betul berterima kasih." Pendekar 212 tersenyum. "Bukan kepada kami sebenarnya kau harus berterima kasih, Sultan.
tapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita manusia hanya hamba-hamba Tuhan, hanya alat Tuhan yang cuma sanggup berusaha, sedang ketentuan tetap di tangannya. Sultan manggut-manggut. Dari balik pakaiannya dikeluarkannya keris tumbal Wilayuda. Dengan ujung senjata itu, digoresnya kedua telapak tangannya sehingga mengeluarkan darah. Kuharap kalian berdua juga suka menggores telapak tangan masing-masing. Anggini dan Wiro saling pandang. Untuk apakah, Sultan? Tanya Wiro pula. Gores sajalah, desak Sultan. Kedua orang itu kemudian sama menggores telapak tangan masing-masing. Wiro menggores telapak tangan kanan, sedang Anggini tangan kiri. Sultan kemudian menempelkan erat-erat telapak tangan kanannya ke telapak tangan kanan Wiro, sedang telapak tangan kiri ke telapak kiri Anggini. Kemudian, kedua tangannya diacungkan tinggi-tinggi ke udara. Dan karena tak dapat membendung lagi perasaan hatinya, maka berserulah Raja Banten ini. Saudara-saudaraku para prajurit dan rakyat Banten, hari ini di bawah penyaksian kalian, aku mengangkat saudara terhadap dua orang yang telah berjasa besar terhadap kita sekalian. Sultan, seru pendekar 212, kami ini hanya manusia-manusia rendah jelata, bagaimana kau sudi mengangkat saudara? Sultan tersenyum. Darahku dan darah kalian telah bercampur. Tadi kau menyebut nama Tuhan, apakah ada perbedaan antara aku dan kalian sebagai manusia di mata Tuhan? Dan Sultan berseru lagi, yang di sebelah kananku ini adalah pendekar 212 Wiro Sableng, dan yang berkerudung adalah Dewi Kerudung Biru Anggini. Maka untuk kesekian kalinya, terdengarlah gegap gempitannya suara orang banyak yang menyambut ucapan Sultan itu. Dan ketika sekilas Sultan memandang ke arah timur, maka berserilah parasnya. Nun jauh di sana, di lereng bukit, kelihatan meluncur sebuah kereta. Kereta yang membawa Anjarsari, calon permaisurinya.